Masa ladies and gentlemen, kita akan memulai event ke 180 berapa ni, saya sudah lupa. Kang Indah, nomor berapa ini episodenya Kang Indah? Saya sudah lupa ni. 185, Pak. Oh, mundur 187 sudah, kenapa 185? Kemarin 85 ya, 87, sorry. Ini 188 ingat saya sudah Kang Indah. Gimana? You yang buat flyer, you yang lupa pula. Karena kemarin 187 dengan Dr. Effie dari Universiti Malaysia Terengganu. Coach Indah Mukhtar, dia alumni RMIT Melbourne. Sebelum lagi Dr. Azhar, dia adalah pengurusi juri TV3 punya competition of singer tu. LC ke apa nak? Itu. Dia bercakap tentang music and character building. Karena memang dia dia punya kerja lah. Dulu dia di UiTM, sekarang sudah pindah ke UM. Jadi saya tahu Indah salah 185 sebab saya tahu dah 187. Jadi ini 188. Dia kalau ikut flyer 199 ni. 199. Mestinya 189 yang betul. Okey. 189. Dia ini selalu banyak type-nya tipu Erna. Ini Indah sudah pening kepala sebab kadang-kadang yang awal yang ini dia tak boleh pula. Dia minta postpone pula. Jadi tukar-tukar udah tersilap. Okey. Kita ada 5 saja itinerary-nya. Satu, welcoming speech and warm welcome from me as the chairman of ASEAN Leisure Community, and the second there is official video of ILC around 3 minutes only. Kemudian yang ketiga terus kepada speaker pertama, Ibu atau Puan Erna mengatakan pada saya, kita persilahkan dahulu tetamu kita yang berhormat dari kuis. The first speaker, kemudian the last speaker Ibu Erna Febriani, dan nanti lepas tu kita ada question answer. Therefore the participant, you can to share your question in chat box, or you can to share direct to my email address. Because my email address I have to share in the chat box before. Nah, mari kita mulai dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. The second adalah kita kena dengarkan dalam satu Board of Trustee yang awal lagi muncul gambarnya itu Profesor Emeritus Dato' Azmi Muhammad Noor. Dia adalah tokoh pendidikan MARA. Ya, dan itu Profesor Emeritus. Dulu sekarang dia Profesor Emeritusnya daripada Universiti Kuala Lumpur. Dulu dia Vice Rector di USM. Jadi baru saja setengah jam lepas dia telefon saya. Saya lagi mau ngambil wuduk, dia telefon. Jadi Ibu Erna, Profesor Emeritus atau Profesor seumur hidup Dato' Azmi Muhammad Noor itu yang tadi ada gambarnya di awal, beliau sudah pernah saya bawa ke Esa Unggul, Bu. Sudah lama, sudah 5 tahun yang lalu. Yang tidak bisa dilupakan oleh beliau ketika itu Ibu Ari sebagai Warek 4 menyediakan sop panas. Entah dari mana saya nggak tahu. Saya ikut makan juga. Nah, mereka dari airport langsung ke Kebun Jeruk Esa Unggul. Jadi disiapkan sop panas. Terkesan banget beliau sampai hari ini Bu Ari. Kalau ditanya Bu Ari itu yang sop panas. Jadi betul-betul Prof Azmi sudah pernah saya bawa kemari. Okey, Dr. Sahrul Nizam, tanpa membuang masa lagi karena saya tahu kita kena berakhir sebelum Pak Masa Malaysia. You are the first speaker atas show Ibu Erna. Therefore you can to use 30 to 35 minutes for your presentation right now. Please. Sila. Okey. Okey, terima kasih kepada Pak Reza yang biasanya sangat mesra dari dulu lagi hingga sekini. Okey, saya ada slide yang saya sediakan ni, tapi nanti saya pancarkan dulu.
No problem. Karena Encik Nasrul juga baru last month dia cakap tentang politik di Malaysia, loncat pagar, loncat bambu, loncat apa. Ya, betul. Karena dia political science, dia cakap politik kan. Ya, betul. Okey. Alright. Boleh nampak Yes, very clear. ICT and digital communication. Right. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Reza penganjurnya. Rakan presentation sebentar nanti Ibu Erna. Saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Danuri. Baru lagi dalam education line. Lebih kurang 7 tahun lebih lah, lebih kurang di kuis. Oh, sama dengan Ibu Erna, dia 7 tahun juga dia kata dekat Esa Unggul. Oh, sama ya. Jadi sebelum ni saya di industri 13-14 tahun di industri lah. Lebih kebanyakannya dalam software development, networking, telecommunication, wireless communication, research and development dalam agriculture. Kerana saya buat precision agriculture. Jadi itu background saya PhD dalam information management, master degree dalam intellectual property dan degree dalam computer science. Yang lain tu tidak apa, itu cuma badan profesional saya lah. Nombor telefon ada dinyatakan dan email saya di situ. Jadi kalau ikutkan pengalaman bermulanya dengan programmer lah. Asalnya saya programmer, membuat sistem untuk banking system, asset management system dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam network. Ini adalah ISP pertama berkenaan dengan yang apa? Commercial wireless commercial Wi-Fi pertama di Malaysia, diuruskan oleh TMNet. First ISP yang ni buat untuk wireless, dan logonya sudah bertukar banyak kali jadi Streaming Zone dan TM Wi-Fi lah untuk lokasi wireless Wi-Fi yang ada. So boleh pergi di sini. Kalau datang ke sini nanti boleh lihat logo ini di Secret Recipe ke Starbucks, saya tak ada lagi dah. Adalah logo-logo ni mana boleh guna Wi-Fi percuma. Dulu berbayar, sekarang ni saya ada percuma untuk 500 MB pertama lah. Kemudian saya buat computer engineering, lebih kepada wireless communication, short range communication, long range communication. Yang ini nampak ada tulang ikan ni, ini semua antena ni. Radio frekuensi lah ni. Ini sensor pertanian. Ini sensor untuk baca soil moisture dalam tanah. Jadi ditanam berdekatan dengan kelapa sawit untuk baca berapa banyak air yang ada dalam tanah lah untuk pokok serap. So lebih kepada precision agriculture. So ini perkara-perkara yang saya buat lah. Ini saya sekarang ini di pusat pembelajaran. Saya bukan lagi dekan di fakulti. Jadi saya dipindahkan ke sini, Learning Center. Dan masih lagi bicara kanan di Fakulti Sains dan Information Technology lah. Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat dalam bahasa Melayunya di kuis. Ini bidang-bidang saya. Boleh layari laman web saya dan sebagainya lah untuk melambat lanjut. Okay. Jadi saya mulakan dahulu sesi perkongsian pagi ini, petang ini, lebih kepada pengenalan mengenai statistik. Ini datanya saya dapat daripada MCMC lah. MCMC iaitu Internet User Survey. Kita tengok daripada dokumennya, report yang ada dikeluarkan oleh MCMC. Jadi kalau kita tengok internet users di Malaysia, senarionya meningkat. Terutamanya masa PKP 2020 kan, bahasa Perintah Kawalan Pergerakan tu meningkat 1.3% dibanding tahun 2018 lah. Jadi kalau kita tengok di sini, dia punya duration penggunaan yang paling tinggi adalah selama 1 ke 4 jam sehari. Kebanyakan yang menggunakannya lah. Cumanya pada tahun 2018 tinggi penggunaannya itu, tapi pada tahun 2020 penggunaan 5 ke 8 jam tu lebih tinggi daripada 1 ke 4 jamnya. Mungkin kerana faktor PKP, jadi banyak pembelajaran online, meeting online, mungkin dalam duration yang sebegitulah ya. Itu jadi peningkatan di situ. Jadi situasi di Malaysia begitu sekarang ini. And then place to access internet,
lokasi-lokasi saya bercakap dalam bahasa Melayu ke perlu dalam Boleh campur English, boleh. boleh campur. Okey. Jadi place to access the internet. Ini kajiannya kalau diikutkan paling tinggi of course di rumah lah. Di rumah mungkin sebab PKP dan sebagainya. On the go bermaksudnya mobile users yang menggunakan handphone dan sebagainya, bergerak ke sana kemari. Jadi tinggi 64.4% juga. Jadi di tempat kerja workplace 30.1 mungkin rendah berbanding rumah kerana waktu PKP ramai yang bekerja dari rumah, work from home. Jadi mungkin faktor itu. Dan 3 device utama yang menggunakan untuk akses internet, smartphone paling tinggi. Smartphone paling tinggi dan laptop, notebook ni kedua 37.9%, manakala PC yang ada di rumah atau di tempat kerja 16.2% lah. Okey. Jadi manakala top 5 online activities, paling tinggi text communication. Jadi tajuk kita kan digital communication hari ini kan. Itu yang saya terangkan berkenaan ini dulu melalui statistik yang ada lah. Jadi memang text communication antara yang paling mudah, paling cepat. Kalau dulu kita gunakan SMS, costly dan pendek karakter yang kita boleh hantar. Sekarang ni dengan internet yang ada tinggi, ada pelbagai apps seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Jadi text communication ni menjadi lebih mudah, pantas dan sebagainya lah. Jadi kemudian social media kedua tertinggi. Jadi ramai yang memegang device lagi kan. Ramai yang memegang device jadi mereka lagi mudah akses ke social media. Berkongsi apa sahaja berkenaan dengan diri mereka dan sebagainya lah. Yang melihat video, YouTube, Vimeo dan sebagainya 87.3%. Ini juga termasuk dengan penggunaan untuk pembelajaran, e-learning dan sebagainya. Voice video communication, yang ini menggunakan internet, kita boleh komunikasi seperti sekarang ni, guna Zoom dan sebagainya, 81.1%. Mungkin urusan-urusan kerja juga, perbincangan, meeting dan sebagainya memang menggunakan video communication lah. Dan untuk mendapatkan maklumat 74.3%. Yang ini juga tinggi kerana faktor COVID, maklumat seperti COVID dan sebagainya memang sangat berkeperluan lah, tinggi. Jadi kerana itu juga ia menjadi menyumbang pada faktor 74.3% ini. Okey, top 3 social network apps. Kalau di Malaysia, Facebook lah. Facebook antara yang tinggi. Yang ini merangkumi pengguna muda, pengguna yang kurang muda. Jadi ramai masih lagi menggunakan Facebook. Kemudian YouTube juga banyak aksesnya. Mungkin sebab macam saya katakan tadi, faktor pembelajaran secara dalam talian dan sebagainya. Dan Instagram yang kedua, 63.1%. Manakala top communication application, apps yang paling tinggi digunakan memang WhatsApp lah. Juga kepunyaan Facebook. Dan juga Facebook Messenger dan juga Telegram. Jadi mungkin tak perlu terangkan secara teknikal lah kenapa Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Itu mungkin lebih kepada teknikal, saya tak perlu terangkan. Okey, berkenaan dengan digital identity. Digital identity ni ada perkara yang agak baru di Malaysia, di mana kita telah melancarkan My Digital ID, iaitu digital ID untuk setiap rakyat Malaysia lah. Di mana kita sekarang ni kita bergantung kepada MyCard, kita punya smart card yang kita gunakan sebagai kita punya kad pengenalan diri. Tapi kita sudah mula introduce My Digital ID dan menurut menteri yang terbaru mungkin tahun 2024 kita akan full embark lah untuk kita full utilize penggunaan My Digital ID ni. Jadi kalau ikutkan user ID and password biasa commonly orang guna, ini memang kalau ikutkan data yang kata internet users did not use the same user ID and password untuk setiap platform dan sebagainya lah. Mereka bertukar, maknanya bank lain mungkin akaun user ID and passwordnya lain. Email account Gmail dan juga yang Yahoo mungkin lain. Dia berbeza. Banyak bertukar lah, 32%. Yang kebanyakannya 68% adalah tidak menggunakan perbezaan ID password yang sama. Maknanya masih menggunakan ID password yang sama. Bank mungkin ada sampai 3 bank, ID passwordnya sama. Email, account, Gmail, Yahoo, semua guna account yang sama, email password yang sama. Jadi ada faktor kekurangan di situ, kelemahan di situ. Nanti saya akan terangkan sebentar lagi. Kemudian untuk
familiarity of digital identity, yang ini macam saya katakan tadi lah, My Digital ID itu masih baru tahun 2020 kerajaan mula memperkenalkan, dan sekarang ni masih lagi kajian juga di peringkat government, semua pemegang taruh, stakeholder sudah mula melihat mengenaan dengan perkara ini. Antaranya seperti yang kita gunakan seperti dalam handphone kita, biometric punya access, itu pun a part of it. Jadi kalau ikutkan tak ramai yang familiar, cuma 19.6% saja yang familiar, dan selebihnya 62.5% langsung tak familiar dengan perkara-perkara itu. Bermaknanya device telefon ni in terms of security dan sebagainya mereka tak aware. Ramai tak aware. Sedangkan once kita connected to the internet, especially menggunakan phone, there's no privacy at all. Tak ada lagi dah privacy at all. Ini penyumbang data-data breach, inilah kita paling banyak breach. Itu tapi ramai tak aware. Ini saya katakan tadi menggunakan user ID dan password. Brute force adalah salah satu cara untuk kita attack laman web dan sebagainya, untuk kita dapatkan user ID dan password. Cara yang sering digunakan oleh para hackers lah. Para hackers gunakan cara ini. So kalau kita tengok dekat sini, number of characters, jika password kita itu hanya panjang sebanyak 8 karakter sahaja. 8 karakter sahaja. So kalaulah kita hanya letak nombor dan juga huruf rendah saja, instantly hack. Mudah sangat untuk dihack. Kalau kita letak kombinasi dengan nombor, karakter, simbol dan sebagainya, lambat sikit lah, dalam 39.5%. Jadi dua benda ni, number of characters dan number faktor number, upper and lower case letter and simbol ni memain peranan untuk tingkatkan lagi security password kita. Itu sebahagian daripada digital identity lah yang paling common kita guna sekarang ni lah. Jadi kalau ikutkan kat sini, kalau sistem bank di Malaysia kebanyakan masih letakkan limitation sehingga 12 saja karakter. Jadi kalau 12 karakter, kalau kita letak kombinasi upper and lower case letter, bolehlah kita protect kita punya user ID password tu selama 24 tahun daripada attack, daripada brute force attack ni lah. Kalau nak lebih lama, letaklah kombinasi dengan simbol dan juga number sekali. So barulah dapat sampai 3,000 tahun. Jadi kita kalau boleh kita aware benda-benda ni, especially yang warna oren ni lah, warna oren ni ke atas. Warna oren sampai kuning dan juga hijau ni. Kita aware dengan benda ni supaya kita protect user ID and password kita daripada dicerobohi atau dipecah masuk oleh orang lain lah. Okay. So, apakah itu Malaysia's National Digital Identity? Ini diperkenalkan pada tahun 2020 di peringkat government, diterajui oleh Mampu dan pihak swasta oleh MDEC. Mampu ni adalah agensi yang berkaitan dengan ICT di peringkat government, manakala MDEC adalah Malaysia Development Incorporated. Lupa apa MDEC nama penuh. Tapi itu adalah badan yang menghandle untuk swasta. Jadi dia berpusat di Cyberjaya lah, dua-dua di Cyberjaya, Mampu dan juga ni. Dan kalau ikutkan di sini, a secure and trusted platform to verify authentication the identity of an individual when transacting digitally, proving who you say you are. Maknanya kalau kita ada dekat telefon kita ni, ada di sini kita punya identity ini proof untuk kita lakukan transaksi, belian dan sebagainya, and then apa lagi, sharing our information, semuanya through digital ID. Kalau ikutkan, dia bukannya untuk pengganti MyCard. Kad kita ni, kad di Malaysia lah kan, dia adalah additional tapi dalam bentuk digital. Jadi boleh digunakan oleh semua rakyat Malaysia dan juga PR lah di Malaysia ni. Ada pelbagai use case yang telah diterangkan oleh PwC, tapi saya ambil satu sahaja, iaitu use case berkaitan dengan education, link authentication. Di sini di mana dia simpan semua digital ID itu, student kita dalam bentuk digital ID. Daripada attendance record, results dan sebagainya, semua disimpan dalam bentuk digital. And then kalau kata student ingin pindah belajar di tempat lain, it can be transferred easily
digitally. Itu yang memudahkan lagi proses dan sebagainya. Dan kalau ada permohonan beasiswa dan cari tempat kerja dan sebagainya, semuanya boleh dipindah transfer digitally dengan mudah through this Malaysia Digital Identity ni. So ini antara yang use case yang ada lah di Malaysia. Contohnya Aisyah is a 34-year-old graduate from UiTM Perlis, been offered engineering job in the large MNC in Kuala Lumpur. Jadi through digital ID, dia start new job. And then dia serahkan semua sertifikat, transkrip dan sebagainya kepada employer secara online. Semua secara online. So semuanya akan disimpan dalam digital locker. Macam locker kita yang physical tu, cuma dia dalam bentuk digital. It can be accessed by us, by the owner lah, the owner, and then can be shared to others lah. Dia ada the encryption key dan sebagainya dia bagi. Itu technically saya tak perlu explain lah kot. Tapi caranya macam gitu. Maknanya kita benarkan sesiapa saja boleh. Termasuklah employer baru perlu employer kita, bakal employer kita dan sebagainya. Jadi semua ada disimpan. Jadi kalau dah bekerja dengan syarikat, dia perlu buka account dan sebagainya untuk bayar gaji, terima gaji dan sebagainya. Jadi semuanya transfer digitally. Senang saja, mudah untuk buka account dan sebagainya. Jadi itu semua adalah sebahagian daripada this National Digital Identity by Malaysia lah. Okay. Online content 43% shared content compare to 62%, maknanya makin kurang. Ada sebabnya kenapa makin kurang, nanti saya akan terangkan. Jadi mungkin adalah faktor kesedaran masyarakat Malaysia terhadap semua information yang ada di internet. Tak semua benda boleh diisi. Jadi semak boleh di-share. Jadi semak dahulu sebelum share. Dia ada platform yang kita gunakan untuk tersemak sama ada maklumat tersebut adalah benar atau tidak. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. So antara top 3 type of content shared ni adalah news, public service announcement dan juga entertainment lah. Jadi itu antara yang paling commonly shared lah by people ataupun rakyat Malaysia. 3 content sharing platform, social media of course paling tinggi sebab penggunaan social media memang sangat tinggi. Dan group messaging termasuklah WhatsApp group dan sebagainya 58.5 dan juga private messaging. Ini termasuklah yang lain-lain, banyak sangat sebenarnya software messaging ni. Action taken before sharing content online, understand the content, maknanya 72.4% dah mula rakyat Malaysia cuba memahami konten tersebut sebelum share sesuatu di media sosial ataupun secara online lah. Dia check dulu, dia semak dahulu. Then ensure the validity of the content 63%, verify dan sebagainya. Semuanya sudah mula diambil oleh Okey, kalau ikutkan ini antaranya. Ini disediakan oleh yang kita punya MCMC ataupun SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, Multimedia Malaysia, memerangi fake news. Ada portal sebenarnya .my. Jadi yang ini kita boleh submit. Kalau kita ada terima satu information through WhatsApp ke Facebook ke, dalam bentuk gambar ke video ke, kita boleh salurkannya di link ini di bawah ni, sebenarnya /salur ni, hantar dan kita akan dapat feedback sama ada maklumat itu adalah betul ataupun tidak, fake news or not. Jadi semua ni adalah inisiatif kerajaan Malaysia lah. Dan kalau kita ikutkan distribution internet users, kita tengok dekat sini yang umur 20 ke 24%, 20-24 tahun antara yang paling tinggi. Paling tinggi lah. Jadi ini golongan belia lah ni. Golongan pengundi ni, Pak Reza. Pakar-pakar pengundi ni. So 34.1%, double daripada tahun 2018, naik tinggi. Mana mereka ni dengan inisiatif yang kerajaan berikan untuk pembelian telefon, kredit phone, semua diberikan tu yang meningkat tinggi ni di sini. Manakala kalau ikutkan ratio antara urban dengan rural area ni, penggunaan internet users ni memang di bandar lebih tinggi lah, 75%, 75.6% berbanding di mana 75 ke 25 rasionya. Jadi memang beza kan. Kenapa? Nanti kita tengok, kita bincangkan lah. Okey. Digital communication. Kita masuk berkenaan dengan internet.
internet. Jadi internet kalau ikutkan bagaimana internet pass through internet kan. Jadi content tu lah. Content pass through through internet adalah melalui routing routing messages. Jadi kalau ikutkan ni contohlah gambar aja macam mana host 1, host 2 semua melalui router, gateway, switch dan sebagainya lah. Jadi data ni dihantar daripada satu host kepada host yang lain melalui internet. So apa yang dihantar tu dia type of communication ni ada banyak. So dia mesti ada sender dan juga receiver. Macam sekarang ni lah saya sender. Saya yang broadcast slide presentation ni untuk yang lain tengok kan, receiver. So semuanya melalui telco. Apa yang dihantar teks atau image, audio, video dan macam-macam lagi, file probably kan, macam-macam lagi lah. Jadi dia ada two type of communication, mana verbal ataupun non-verbal. Dari non-verbal dan sebagainya. Jadi kalau dokumen is a non-verbal lah kan. Text, image pun is non-verbal. Audio, video considered as verbal. So ini adalah basic punya ni lah, type of communication. Ini contoh. What about this type of communication? Ini contoh Didit Dilon. Ni dari Indonesia. Agak popular ini 2 tahun lepas waktu PKP. Videonya bertajuk 2 jam enggak apa-apain. Enggak ngapa-ngapain. Tak buat apa-apa pun. Tak buat apa pun. 6.1 juta view. 6.1 juta view ni Pak Reza. Ramai yang melihatnya kan. Jadi videonya tidak apa pun, just duduk macam tu je. Tak buat apa-apa 2 jam. Jadi popular ni dulu di Indonesia. Saya bilang mungkin Ibu Erna kenal kot ini Didit Dilon ni kan. Jadi bukan Deden Gonzalez dengan Sur mana? bukan. Jadi ini antara yang ni. Tapi ini pun juga ada sejenis communication. Sejenis communication, jadi non-verbal communication lah, tapi dalam bentuk video dan sebagainya. So teknologi behind the communication ini antaranya lah secara teknikal gambarannya, complicatednya kan, pelbagai peralatan hardware dan sebagainya. Maknanya daripada komputer connect via LAN server, ada yang guna dial up modem melalui talian telefon. Ini contoh seperti Streamix lah ni kalau di Malaysia. Streamix. Kalau ini mungkin Unify atau sebagainya. Jadi lain-lain juga termasuk ada yang guna cellphone directly kan. So banyak teknologi behind ni. Kalau nak ikutkan yang lagi complicated adalah yang seperti sebentar lagi saya tunjukkan. Dia lebih teruk, iaitu ini. Banyak gambaran kan. Tapi ini hanya gambaran, maknanya teknologi behind the broadband access lah. Macam-macam kan. Ada yang menggunakan ni FTTC fiber lah ni. Mbak Reza, ini sebenarnya fiber optik terbaik lah ni maknanya, tapi mahal, mungkin maintenance-nya mahal sedikit. Twisted pair yang ini menggunakan talian telefon. Ni Streamix kalau ikut di Malaysia lah. Streamix ataupun Unify Lite dipanggil. Dan lain-lain lagi, ini guna satellite. Satellite pun ada juga, KU band dan sebagainya kan. Semua ada medium of communication yang kita gunakan yang menyumbang dalam bentuk inilah. Jenis-jenis yang ada seperti ini. Jadi kita ada broadband power line. Yang ini melalui elektrik. Maknanya kita punya internet melalui elektrik. Kita letakkan kita punya router tu dekat plug internet di tingkat bawah. Di tingkat atas kita letak lagi satu router, so kita sambungkan kepada komputer. Maknanya internet tu melalui talian elektrik dan sebagainya wireless, satellite ni semualah. Okey. So saya ingat itu saja sedikit sebanyak berkenaan digital. Saya tengok pula issues yang ada. Ini pun saya tak banyak, sikit saya sentuh. Saya ada sentuh 2 saja, iaitu satu, kita tengok delivering technology to consumer. Bila kita menghantar teknologi to consumer kan, siapa yang mendapat manfaatnya? Benefit to the consumer, maknanya rakyat lah. Jadi rakyat perlu mendapat manfaatnya kan. Jadi bagaimana in terms of adoption dan sebagainya itu adalah through enabler, maknanya content, apps yang ada, communication dan sebagainya. Sekarang ni kalau nak guna nak transfer duit pun boleh pakai apps di handphone dan sebagainya kan. Jadi memudahkan lagi. Jadi memberi manfaat kepada consumer. Tetapi kita perlu ingat seperti gambaran saya tadi yang saya telah diagram saya tunjukkan tadi, yang handle semua communication ni adalah telco.
Tak kisahlah telco bentuk wired ataupun wireless ke, kan? Considered telco. So telco ni kita bergantung pada telco project. Ada telco, definisi projek itu adalah unik. Maknanya setiap projek berbeza. Tidak sama. Projek di A tidak akan sama dengan projek di B. Itu definisi projek. Jadi bila telco nak melaksanakan projek untuk pemasangan seperti 4G, 5G, sekarang ni 5G, isu 5G meletup ni di Malaysia ni, Pak Izzah. Jadi strategic planning perlu ada di peringkat telco sendiri. Peperanannya, adakah berkonsep outsourcing dan sebagainya. Innovation. Saya fikir ini adalah satu terms yang telco perlu ada, perlu faham, perlu tingkatkan lagi. Sebab saya kurang nampak innovation di peringkat telco sendiri, telco di Malaysia lah. Jadi itu yang saya ingat telco perlu ambil ni. And then kebanyakannya driven by the market. Tadi kita tengok ratio di bandar dan juga luar bandar. 75% di bandar, 25% di luar bandar, kan. Jadi kalau kita nak katakan faktor geografi dan sebagainya, kemungkinan tak juga. Mungkin faktor buying power di bandar lebih tinggi berbanding di luar bandar. Jadi sebab itulah internet ataupun broadband penetration di Malaysia ini rendah lah di luar bandar ni. Jadi macam-macam. Dan faktor seperti service quality, kan? Adakah service quality ni disebabkan technical issue ataupun others issue? Nanti kita akan tengoklah. Service quality maknanya kita tengok sama ada kita nak guna wired ataupun wireless. Kan? Which one is more practical untuk kita gunakan? Di bandar mungkin kedua-duanya sangat bergunalah, wired dan wireless. Saya memang personally preferred wired. Wired, dia punya performance memang tak boleh beat lah compare to wireless. Tapi sometimes in terms of practicality kita kena tengok. Tak semestinya macam saya di rumah, saya tak guna wired, saya guna wireless juga. Di sini saja, di office saya guna wired. Jadi begitulah. Jadi ikut practicality sebab wireless ni dia ada banyak limitation juga sebenarnya, kan. And then kalau ikut return of investment, kadang-kadang telco dia nak buat nak pasang infrastructure tu, wired tu, is very costly. Very costly. And then bukan sekadar teknologi saja. Permainan di dalam telco dengan vendor pun ada juga main peranan. Nanti saya akan ceritakan sedikit sebanyak. Injury time tinggal 3 minit. Oh, 3 minit ya? Alamak, saya cepatkan. And then dia kita kena tahu, consumer akan dapat tak manfaatnya. Alright. So, ini contohlah kalau telco project. Telco project kita pastikan consumer dapat manfaat dan vendor ni. So, vendor ni dia akan bid tender sebenarnya untuk menang telco project. Jadi consumer akan beli pula produk-produk telco, kan. Dan government dia memang membantu support telcos, kan. Kadang-kadang ada yang bagi grant dan sebagainya lah. Tapi kita tengok permainan di peringkat vendor, sistem integrator dan juga principal ni sangat dahsyat. Sebab apa kena saya ceritakan ni? Sebab saya pernah bekerja dengan mereka lah. Tu yang saya nak ceritakan bagaimana. Okey, kita tengok service quality yang ada dekat setengah bandar ni, tapi kualitinya sangat teruk. Contohnya internet wired sangat teruk. Kenapa dia teruk? Sebab apa? Di peringkat tender ni mereka bid ratus juta ni. Kalau contoh macam M-Sun project, DLC ke macam-macam lah projek-projek telco ni, kan. Banyak. Jadi mereka bermain dengan harga. Dulu pernah satu ketika Huawei mula masuk produk daripada China masuk Malaysia. Mereka kalahkan semua Ericsson, macam-macam lah produk-produk yang Alcatel daripada barat ni dengan harga yang sangat murah. Sangat murah. Tapi permainannya kadang-kadang dia peringkat vendor ni, dalam tender dokumen dia letak kabel, dia kata kabel kita akan deliver grade A. Tapi permainan ni vendor ni nak untung lebih. Dia berpakat dengan kabel provider atau principal company ni. Okey, aku nak kau bagi plastik masih lagi tulis grade A tapi di dalam grade C. Itu yang selalu terjadi. Itu contoh macam Pak Reza. Satu contoh. Banyak lagi contoh lain. Jadi bila berjadi macam tu, ada ketirisan isu dan sebagainya. Jadi service quality-nya berkurangan. Itu yang consumer tidak dapat manfaat. Itu contohnya lah, dan sering terjadi. Ini contoh digital cable. Sekarang syarikat ni sudah bankrupt. Sudah bankrupt. Ini tahun 2012. Besar ni syarikat ni. Tapi bankrupt. Banyak kes mahkamah dan sebagainya. So ada corporate issue.
Adakah dia political issue? Kombinasi sebenarnya. Kombinasi banyak. Ya. Itu biasa tepat kan? Biasa. Kita boleh dengar. So kita tengok who owns Malaysia Telcos. Dekat Malaysia boleh tengoklah ni. Even kerabat-kerabat diraja pun juga ada memiliki share dalam ni. Macam ni U Mobile Sultan Ibrahim pun ada juga share di situ. Oligarki. Yeah. So itulah yang boleh lihat sendirilah. Yes. Okay. Yang kedua, isu kedua cybercrime, information system security dan juga ethics lah. Isu security, cyber criminal. Ini macam kita kena buat satu event khusus cyber security ni. Aduh, tapi ini memang benda yang kompleks sebenarnya. Tak perlu saya ceritakan secara detail, cuma kita kena tahu security teruk. Sebab my doctors itu dia cyber security. Dia itu PhD daripada MGIIT, UTM dan Waseda University. Saya sudah share dekat you punya WhatsApp. Nanti saya nak buat you cakap dengan dia pada next Boleh. Tapi sekarang you punya masa dah habis lah. Habis. Saya cepatkan. Okay. So security issue, ethics, legal issue, semua benda yang kita perlu ambil tahu, perlu pastikan. Kerana kita tengok kita di sini tiada lagi privacy. Semua ni mudah diperolehi di internet. Betul. Dan kalau ikutkan pelbagai lagi seperti NETIC, ini isu-isu dalam digital communication, nampak? NETIC kombinasi internet dan juga ethics yang terkerap, yang tak jadi banyak berlaku di internet. Contohnya perbualan di media sosial dan sebagainya, kan? Banyak yang disalah faham sebab kita tulis secara teks. Jadi orang mungkin salah faham lah teks tu. Contohnya ini Pak Reza, AWW ni apa ni? Apa tu? Ini AWW ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya fikir itu family restoran. Itu NW. Kalau WWW? Apa tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benda-benda ni lah yang kadang-kadang kita tulis orang mungkin salah faham dan sebagainya. Jadi semua isu-isu dan banyak lagi lah benda-benda lain. Tapi ini saja saya mampu kongsikan. Ini saja referensi yang ada. Saya gunakan dan insya-Allah kita akan berkongsi lagi lah dalam Masya Allah. Tampak you punya passion dan determination is very good lah. Wah, ini memang keuntungan mempunyai lecturer yang lagi bagus lah. Okey, itu saja Pak Reza. Jadi Khairul Niza memang betul you kata itu, karena my doktor itu sulung itu dia memang dalam cyber security juga computer science dalam engineering network. Jadi dia tak percayalah dengan smartphone yang dia kata nak guna phone yang orang Jakarta bilang jadul, zaman dulu. Oh, zaman dulu, jadul. Itu lagi secure dia kata kan. Betul. Jadi saya ingat dia kata yang Encik kata tadi. Tapi kalau tadi kabel itu yang A grade tapi dalam tak di Jakarta disebut aspal. Aspal. Asli tapi palsu. Tapi kalau Ibu Erna yang nampak sekarang itu orang asli, bukan orang palsu. Jadi Ibu Erna, kita akan menjemput Puan untuk sharing the second speaker. Tapi sebelum itu Ibu Uswatun dari Universiti mana ya? Tulung Agung, dari Blitar, Ibu Erna ini banyak yang join dari kampus-kampus Jawa Timur juga. Time is your now, Ibu Erna. Ya, Blitar. Ya, silakan Ibu Erna. Itu dari Blitar saya undang juga, dari Malaysia juga, dari Thailand, dari Singapura, dan you are the second speaker right now. Please. Thank you, Associate Professor Sahrul Reza, for the opportunity. Apakah suara saya jelas? Yes, very clear. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you for the invitation, Associate Professor Sahrul Reza, and good afternoon for the speaker, Dr. Sahrul Nizam from College University Islam Antarabangsa, Selangor. Nice to see you.
and also all participants from Indonesia and Malaysia. Di sini banyak student saya nih, Pak Wow, Reza. keren. Halo, Esa Unggul Community. I am in Esa Unggul right now. Okay. Yeah, thank you for coming to our campus, Pak Reza. Ya, yes. Okay, let me share my presentation. Right. As you mentioned before, the tema is about digital communication, right? Right. But maybe I'll make it more specific. Okay, very clear. Very clear your presentation. Right. Yeah, thank you. I make it more specific about the digital public relations because Alright. my core is also about this Yeah. this discipline. Yes. So maybe let me introduce myself first. My name is Erna Febriani. Saya dosen dari Faculty of Communication Science, Universitas Esa Unggul. I am also head of Public Relations Department. Saya juga adalah Public Relation National Assessor from BNSP. And I joined many organizations like Astikom Korwil Jabodetabek and Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, or ISKI. You guys can also contact me through my email. Dan saya juga punya media sosial, Instagram and Facebook. Feel free to invite me and we can communication each other. Oke. Saya sudah menjadi dosen selama 9 tahun, maybe lebih lama 2 tahun dari Pak Dr. Syahrul, but I'm still working for my dissertation. Mohon doa supaya cepat lulus and bisa menjadi dokter seperti Pak Syahrul. Okay, in this opportunity, maybe I will share about the public relations first before we share about the digital PR. Jadi public relation ini adalah salah satu cabang dari ilmu komunikasi, one branch of communication science. It is a communication plan with specific objective to external and internal stakeholder in order to create awareness, good image, create mutual understanding, goodwill from organization and its public. And public relations itself have many sub-disciplines. There are media relations, government relations, community relations, employee relations, investor and customer relations. Dan masing-masing dari sub-disiplin ini memiliki specific objective. Media relations is a sub-disciplines of public relations that involve working with media for the purpose of informing the public of an organization mission, policies, and practices in a positive, consistent, and credible manner. So PR professional using media relations to create and maintain good relationship with journalists. And itu menjadi bagian dari subdisciplines dari public relations. And also the other subdisciplines is government relations. This is also the branch of PR that helps an organization communicate with governmental public. So as we know, government is a regulator or regulations maker. So organization or company or institution has to create and maintain a good relationship with the government. Itu menjadi bagian dari kerja PR. And the other one is community relations. It's also the sub-disciplines of PR that evaluates public attitude, identifies the mission of an organization with the public interest, and executes
a program of action to earn community understanding and acceptance. So in community relations, company has to create a good relationship with society that live surround the company. Jadi ada acceptance ketika mereka perusahaan beroperasi di suatu wilayah. Employee relations is a subdiscipline of PR that create good relationship and maintain relationship with the employees. So it's not only about the external stakeholder, but also the internal stakeholder. Public dari PR tidak hanya media, komunitas, or government, but also its employee. And then investor relations and customer relations, it's a specific subdiscipline that create and maintain the good relationship with the investor or customer. So it's maybe the short brief about the public relations. Dan when we talk about the digital PR, sebenarnya the different, it's only about the channels. The work process, the ethics is same, but in digital PR, we are using the digital channel or digital platform, different with the traditional one. So digital PR refers to strategically planned activity of using internet-based method, tools, and channel to achieve a greater online presence and visibility. So as we know today, maybe no one do not have a gadget, right? Everyone is using gadget. So PR profesional harus juga beradaptasi dengan teknologi. And the addition of digital stands for the evolution of PR practices. Jadi PR tradisional yang before mereka selalu berpikir publicity is a main duty of PR, saat ini tidak hanya itu, tetapi bagaimana create good image in digital world with digital public relations. So the different adalah dengan saluran komunikasinya or communication channel. There are 3 pillars of digital PR. Ini adalah 3 hal paling penting dari implementation of digital public relations. There are the first one is content, second one CEO, then the third one is social media. So PR professional must be master this aspect, how to produce content in the digital channel, how to optimize the web traffic by improving brand visibility on search engine, and how to use the social media to promote brand, to share information, and so on. Because these 3 pilar adalah pilar yang very important for professional PR. Oke, selain itu, profesional PR dalam menggunakan saluran digital dalam konteks digital public relations harus juga menggunakan atau bisa membangun, bisa getting in touch with the journalist and influencer. Karena kalau cuma dengan brand gitu ya, tidak ada influencer or online journalist yang
helps to dissemination the information, mungkin tidak akan optimal. Jadi ketika kita bicara digital public relation, there are so many tactics that PR professional can use. There are CEO, journalist and influencer outreach, social media, or online press release. In Indonesia itself, there are so many opportunities to implement the digital public relations. Because also seperti juga Malaysia, kami memiliki internet user yang sangat banyak. Ya, ini Indonesia Digital Report tahun 2022 from Hootsuite, WR Social. Ini adalah datanya. 204.7 million internet users in Indonesia by February 2022, and it increased from 2021 to 2022, and we can see the average daily time in internet usage in Indonesia. It's more than 8 hours per day. So it's the opportunity, wide opportunities to PR professional to using the digital communication to help optimizing the roles of public relations. And this also the data about the social media user in Indonesia. There are around 191.4 million social media users in Indonesia. It's up